Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dulur-dulur semua, gimana kabarnya hari ini? Saya selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman dan dulur-dulur semua, kali ini saya cuma mau ngobrol-ngobrol lagi. Dan apa yang mau saya obrolin kali ini soal harga indukan burung jalak suren. Indukan yang sering saya jual loh ya teman-teman. Jadi barangkali nanti harga-harga yang saya sampaikan ini ada perbedaan sama teman-teman kita yang lain, mohon dimaklumin. Gini teman-teman, sebelumnya saya sampaikan dulu, kalau harga indukan burung itu nggak hanya jalak suren atau burung yang lainnya, itu harga relatif atau bervariasi teman-teman. Kenapa saya bilang relatif atau bervariasi? Karena harga indukan itu pasti berbeda-beda menurut kualitas burung tersebut. Ada yang indukan sudah sangat tua, pasti harganya murah. Maksudnya tua, maksudnya sudah produk berkali-kali gitu loh ya teman-teman. Itu pasti dijualnya harganya agak murah. Tetapi kalau indukan masih muda, itu tentu saja mahal. Dan biasanya yang harganya rada mahal pasti jaminan keseluruhannya, dari jaminan jenis kelaminnya, nanti bila mana pindah dari tempat nggak produksi pasti ada jaminan sesuai kesepakatan kedua pihak dari penjual dan pembeli, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita sampaikan harga-harga indukan jalak suren yang sering saya jual teman-teman. Indukan burung jalak suren yang sering saya jual itu seperti ini. Nah, wah nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kalau enggak gini aja, saya langsung masukin ke layar situ nanti biar terbaca gitu. Nah, ini dia harga indukan jalak suren. Jadi di sini saya jadiin 5 kelompok bagian, jadi dari 1 sampai ke 5. Kenapa saya jadiin 5 bagian begini? Karena ini nanti akan saya jelasin per kelompok demi per kelompok bagian. Jadi ini saya bacain dulu. Harga indukan jalak suren ini saya mulai dari yang pertama, harga 2 juta per pasang. Jadi 2 juta per pasang itu indukan yang masih muda atau kreasi, yang baru kreasi, akan tetapi sudah terlihat jenis kelaminnya. Jadi yang jantan sudah kelihatan, yang betina juga sudah sangat kelihatan 100%. Jadi itu dijamin pasangan yang sudah pasti bakalan produk karena jenis kelaminnya sudah kelihatan. Lalu yang kedua, harga 1.500.000 hingga 2 juta rupiah itu indukan yang masih muda tapi sudah produksi, akan tetapi produksinya maksimal baru 3 kali produksi. Itu harganya dari 1.500.000 sampai 2 juta. Kenapa nggak sama nanti saya jelasin. Lalu yang ketiga yaitu harga per pasang indukan jalak suren dari harga 1.200.000 sampai 1.500.000. Itu indukan yang sudah produksi lebih dari 3 kali, tapi maksimal baru 7 kali produksi. Yang ketiga. Lalu yang keempat, harga indukan per pasang jalak suren dari 1 juta hingga 1.200.000. Itu indukan yang sudah produksi di atas 7 kali produksi. Lalu yang kelima, harga cuman 800.000 sampai harga 1 juta. Nah, itu indukan yang sudah produksi berkali-kali teman-teman. Jadi kalau saya jual indukan yang sudah produksi berkali-kali, yaitu dari harga 800.000 hingga 1 juta rupiah itu per pasangnya, itu teman-teman. Nah, sekarang saya jelasin dari nomor 1 dulu yang harga 2 juta itu teman-teman. Jadi harga 2 juta itu yang indukan masih muda,
yang baru kreasi atau sudah jodoh, akan tetapi jenis kelaminnya sudah pasti alias umurnya sudah minimal 10 bulan. Nah, jadi itu pasti mendekati produksi teman-teman. Kalau burung jalak suren sudah kreasi, umurnya sudah 10 bulan dan jenis kelaminnya itu sudah benar antara jantan dan betina, itu pasti cepat produksi. Nah, soal nanti produksinya bagus dan tidak itu Allahu alam. Jadi tergantung perawatan bagaimana, situasi tempat seperti apa. Akan tetapi kebanyakan kalau indukan yang masih muda itu pasti bagus, itu rata-rata nggak jalak suren, nggak murai atau nggak burung lainnya. Nah itu dari indukan ya harga 2 juta, tapi juga ini bisa lebih saya jualnya kadang-kadang teman-teman, jadi bisa yang sampai 2.500.000 gitu. Jadi kalau yang 2.500.000 per pasang itu, jadi begini ya, umurnya pun masih muda, dari umur 10 bulan paling mentok itu umur 1 tahun atau 12 bulan, dan keadaannya sudah produksi sekali dan sedang meloloh anakannya. Jadi sama pembeli itu mau dibawa sama anakannya, itu saya jual rata-rata 2.500.000. Mau anakannya 1, mau anakannya 2 ataupun 3 atau 4 itu tetap cuman 2.500.000. Jadi produk pertama kali dalam keadaan lagi ngeloloh angkut itu. Jadi itu 2.500.000 itu teman-teman. Itu yang ke satu, yang harga minimal 2 juta. Nah sekarang yang kedua, harga yang dari 1.500.000 hingga 2 juta. Jadi kalau yang harga 1.500.000 sampai 2 juta itu yaitu indukan yang masih muda tapi sudah produksi maksimal 3 kali. Jadi belum lebih dari 3 kali produksi, itu saya jual 1.500.000 hingga 2 juta. Jadi kadang ya ada yang 1.600.000, 1.700.000 ataupun 1.800.000, tergantung saat produksi 3 kali itu seperti apa. Itu telurnya apa, cuman 2 atau 3 atau bahkan 4, atau kalau telur 3 atau 4 netas semua atau enggak ya, jadi di situ kita bisa menilai dan saya masukin ke harga itu teman-teman. Jadi harus harga berapa tergantung keadaannya burungnya seperti apa. Nah oke ya, ini yang nomor 2. Sekarang yang nomor mana tadi, nomor 3, yaitu indukan perpasang jalak suren harga dari 1.200.000 sampai 1.500.000 per pasangnya. Jadi itu indukan yang sudah produksi lebih dari 3 kali produksi, akan tetapi maksimal baru 7 kali produksi. Jadi produksi sudah di atas 3 kali, tapi pol baru 7 kali. Itu saya kalau jual dari harga 1.200.000 sampai 1.500.000. Nah, terus ini yang keempat, pasang indukan jalak suren dari 1 juta rupiah sampai 1.200.000. Itu yang indukannya sudah produksi di atas 7 kali. Jadi produksi sudah di atas 7 kali. Itu saya jual rata-rata dari harga 1 juta sampai 1.200.000. Jadi nanti kita lihat-lihat burungnya seperti apa atau keadaannya bagaimana. Begitu teman-teman. Lalu yang kelima, ini yang murah nih, yang suka ditanyakan sama banyak orang ini, indukan yang murah harga ada nggak mas ya Pak? Ada aja, walaupun nggak selalu ada tapi suka ada gitu teman-teman. Harga dari perpasang 800.000 sampai 1 juta rupiah itu perpasangnya teman-teman. Nah, terlihat murah toh. Nah, akan tetapi indukan yang seperti ini biasanya indukan yang sudah produksi berkali-kali. Bisa 8 kali, bisa 10 kali, bahkan lebih. Itu teman-teman. Itu saya jual cuma 800.000 hingga 1 juta. Nah, sekarang di sini saya mau obrolin sedikit, saya sampaikan sama teman-teman. Jadi, kalau harga indukan burung mau jalak suren atau burung yang lainnya bervariasi teman-teman, karena indukan burung itu kan ada yang
masih muda, ada yang sudah tua, atau bahkan yang sudah sangat tua mendekati akhir, atau sudah nggak muda tapi ya belum tua tapi keadaannya mau brodol. Nah itu biasanya juga dijual murah sama peternak begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman tanya ke saya, Mas sampean kalau jual indukan berapa, biasanya saya ngejawabnya yang mahal, yang harga 2 juta itu teman-teman. Saya ini nggak dagang, nggak jual beli, saya cuman ternak. Tetapi kalau ada teman-teman yang nempel ke saya juga suka ngasih. Jadi nggak enak, biar kita itu hubungan sama teman selalu ada. Apalagi kalau teman-teman kita ini yang masih pemula, minatnya tinggi sekali, itu biasanya saya suka kasih. Tapi saya nggak bisa ngirim jauh-jauh. Saya kalau jual ya seperti itu teman-teman. Harganya itu relatif, dan setahu saya dimanapun tempat juga seperti itu. Toh kalau misalnya ada orang yang jual murah, itu pasti burungnya ya seperti yang saya sampaikan di muka tadi. Sekarang logikanya begini teman-teman, kalau indukan produksinya masih bagus, sama penangkar itu kalau nggak niat nolong sama calon pembeli, itu kayaknya nggak mungkin jual. Karena niatnya ternak untuk ngembang biakin. Kalau kita punya indukan yang bagus, kok dijual itu kan lucu. Ini yang saya bilang ya peternak ya teman-teman, peternak kayak saya loh, beda kalau sama pedagang. Pedagang kan memang nyari nafkahnya dari jual beli, kalau saya kan ternak gitu loh. Jadi logika saya seperti itu teman-teman. Peternak nggak mungkin jual burungnya murah kalau indukannya bagus, itu sudah nggak mungkin. Saya jual afkir itu biasanya di sini sudah lebih dari 3 kali produksi berturut-turut gagal. Itu pasti saya afkirin. Pasti itu teman-teman. Sudah males saya ngedandani burung seperti itu. Kalau peternak punya indukan yang bagus, itu kayaknya nggak mungkin ya dijual. Kalau dijual itu hanya ada beberapa penyebab. Yaitu satu penyebabnya karena butuh uang. Butuh duit yang mepet banget. Itu ke satu. Yang kedua nggak enak hati sama calon pembeli atau yang tujuannya nempel gitu loh, bilangnya nempel gitu teman-teman. Itu biasanya karena nggak enak hati. Yang ke satu butuh duit, yang kedua nggak enak hati. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya kalau sering lihat ada orang yang depan ngejelek-jelekin, wah penjual sana nipu, penjualnya itu saya kurang sependapat itu. Belum sependapat kok, belum sependapat. Soalnya karena seperti itu biasanya yang pembeli pengen cari yang murah, terus yang jual bisa melayanin harga yang murah. Tapi kalau melayani indukan yang berkualitas harganya murah, enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Dapat dari mana orang itu? Itu loh. Itu yang patut dicurigai. Harga murah katanya masih bagus, itu dari mana dapatnya? Kalau peternak nggak mungkin jual, nggak mungkin. Walaupun butuh duit pun nggak mungkin dijual murah. Itu kalau indukan bagus. Karena itu kan ladang, sawah. Dan tujuan peternak itu untuk apa sih? Kan untuk ngembangin burung agar produksi bagus. Nah setelah punya kenapa dijual? Itu kan nggak masuk logika. Itu loh teman-teman. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, kalau beli mending dari jodohin sendiri dari anakan teman-teman. Karena kalau yang dari indukan itu nanti rata-rata banyak bermasalahnya daripada tidak. Itu teman-teman. Kecuali teman-teman ini sama calon penjual ini sudah fair, sudah akrab, tahu tempatnya, setiap hari ke situ, nah enggak apa-apa tuh. Jadi nanti minta bantu sama yang jual itu, wah kok nggak produksi kayak begini, nanti kan bisa dibantu, dipantau seperti apa perawatannya gitu teman-teman. Tapi kalau belum kenal, baru kenal langsung transaksi soal indukan, sebenarnya nggak ada yang niat jelek, itu nggak ada antara kedua belah pihak ini teman-teman. Akan tetapi ya seperti itu, kalau harga murah indukan pasti indukannya sudah nggak bagus itu. Ada yang burung walaupun sudah tua tapi beli dari
centelan dari ocehan orang-orang melihara biasa yang sekedar cuman buat oceh-ocehan. Walaupun sudah tua, tapi kan belum pernah dijodohin atau belum pernah buat diternak. Nah, itu walaupun tua, ketika nanti kita jodohin sama burung yang juga belum pernah produksi, belum pernah diternak, itu mungkin masih bagus produksinya teman-teman, walaupun burung itu umurnya sudah lumayan tua gitu loh. Makanya untuk itu agar teman-teman itu bisa memahami tentang indukan-indukan burung, kenapa, masalahnya apa, silahkan cek video-video saya, jadi tonton sampai selesai. Karena saya nyampain soal ternak itu menurut saya sudah sangat detail teman-teman. Jadi saya bikin konten itu nggak selalu thumbnailnya ini, judulnya ini, lalu saya menyampaikan cuman itu tok, itu belum tentu teman-teman. Pasti ada sedikit masalah lain yang saya sampaikan gitu loh. Contohnya kayak ini, nanti misalnya judulnya tentang harga burung atau thumbnailnya harga burung, tapi kan saya ngejelasinnya nggak itu tok, nggak cuman harga burung tok, yang lain-lain juga, penyebab dan akibat gitu loh teman-teman. Oke teman-teman, saya kira cukup sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi, tujuan saya menyampaikan harga-harga ini tidak ingin bersaing atau membanding-bandingkan, itu bukan teman-teman. Jadi tujuan saya itu biar teman-teman itu bisa mendapat sedikit pengetahuan dari saya. Misalnya harga indukan murah, oh ternyata karena indukannya seperti ini. Kalau yang mahal, oh begini gitu. Jadi itu teman-teman. Oke teman-teman, segala kurang dan salah cara saya menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, salam pas seduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.